Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema kita pada siang ini sangat penting. Sebab banyak orang merasa sudah menjadi umat pilihan. Tetapi apa itu umat pilihan? Siang ini akan kita persoalkan. Kalau kita menyebut diri umat pilihan, lalu apa dampaknya? Lalu bagaimana kita harus hidup sebagai umat pilihan? Jangan cuma aku umat pilihan, yes, tapi tidak tahu bagaimana harus hidup. Ya. Kalau kita bicara umat pilihan, kita harus kembali ke mula-mula, in the beginning, pada mulanya. Pada mulanya Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia dicipta mula-mula, rencananya Tuhan adalah memiliki kemiripan dengan penciptanya. Yaitu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kehendak di sini kehendak yang bebas karena mirip penciptanya. Kehendak bebas maksudnya bukan hidup sebebas-bebasnya, bukan. Kehendak bebas itu manusia boleh memilih secara bebas. Mau hidup seperti A atau hidup seperti B. Mau taat atau tidak taat. Ujian pertama manusia gagal. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Dimakan. Waduh. Tapi itu tidak heran, hari ini juga sama. Jangan kau hidup dalam dosa, tetap aja hidup dalam dosa manusia. Manusia itu pantas binasa sebenarnya. Manusia padahal dicipta dari awal itu supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya statusnya, terutama karakternya, benar-benar anak Allah. Dan ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Itulah sebabnya manusia diberi kehendak bebas. Sebab kalau manusia nggak diberi kehendak bebas, ya nggak bisa jadi anak Allah. Ya jadi robot Allah, digerakkan oleh Allah. Salah itu teologi itu. Di luar sana banyak yang ngajar, manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Yang sebagian ini binasa, yang sebagian ini bakal selamat sebelum dunia dijadikan. Seolah-olah Tuhan membuat sandiwara skenario. Salah besar itu, gereja-gereja besar seperti itu ngajarnya. Makanya jemaatnya tidak all out untuk Tuhan. Karena menurut mereka hidup ini ya terima aja lah Tuhan yang nentuin semuanya. Nasib. Sebenarnya nasib cuma dibungkus dengan kata-kata yang teologis. Predestinasi Tuhan. Padahal itu ya nasib, Tuhan yang menentukan gitu aja pakai kata-kata asing lagi. Ya. Oke. Ketika manusia jatuh dalam dosa, harusnya binasa. Tapi karena begitu besar kasih Bapa sama dunia ini, Dia berikan kesempatan yang kedua. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya apa? Perempuan itu akan punya keturunan. Artinya nggak binasa. Maksudnya binasa langsung hari itu. Tapi ada waktu diulur. Akan ada keturunan perempuan itu yang meremukkan kepala si ular. Itulah berita baik yang pertama. Kabar baik yang pertama yang disampaikan Tuhan. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, ada kabar baiknya. Nanti akan ada Mesias. Itu maksudnya. Kejadian 3 ayat 15. Makanya ayat itu disebut proto-evangelion. Kabar baik yang pertama. Atau proto-evangelium. Atau kalau dalam bahasa Indonesia proto-kabar baik. Proto-injil. Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama. Itu Kejadian 3 ayat 15. Singkat cerita, manusia turun-temurun. Sampai di zamannya Abraham. Lalu Tuhan memilih Abraham. Padahal ayahnya Abraham itu orang kafir. Terah itu nyembah dewa-dewa itu. Belum ada agama apapun hari itu. Yang ada adalah agama pagan. Terah itu nyembah dewa-dewa, tapi Tuhan memilih Abraham. Tuhan berkata sama Abraham gini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Itu bisa dibaca perlahan tuh, bagus itu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ketika itu namanya masih Abram, belum Abraham. Ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keluar Abraham dari Ur, kota Ur itu namanya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara ya, kalau baca ayat ini, 3 ayat ini, itu minimal ada 4 poin. Makanya kalau baca mesti mengerti. Poin yang pertama, keluar Abraham. Hari itu kota Ur itu seperti kota Jakarta, metropolitan. Abraham sudah kaya, tapi disuruh keluar dari kota Ur oleh Tuhan. Tapi Abraham nurut, padahal Abraham gak tahu mau kemana. Nanti akan kutunjukkan negeri itu. Jadi mungkin saja tetangganya Abraham nanya, Om mau kemana Om? Pindahan gitu. Waduh, si Om nanya, ada aja. Ya kemana? Nanti ditunjukin Tuhan. Tetangganya bilang, ini orang gila nih. Udah kaya raya, pergi nggak tahu kemana. Itulah iman Abraham. Itulah sebabnya Tuhan pilih Abraham. Kalau Tuhan pilih yang lain, ogah Tuhan. Bayangin kalau Alkitab tulisannya ogah Tuhan gitu. Tapi Abraham nurut banget. Dan diulang di Kejadian 26 ayat 5. Kejadian pasal 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Rupanya Abraham mengikuti persis yang Tuhan inginkan. Dicatat di situ. Itulah sebabnya Tuhan berjanji. Nah, janjinya Tuhan yang tadi itu pasal 12 ya. Hari ayat yang kedua. Janji Tuhan yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu janji sama siapa saudara? Tuhan janji sama Abraham ya. Benar ya? Bukan sama orang Jakarta ya. Nah, banyak orang gak bisa baca Alkitab. Ketika membaca, yes Tuhan janji sama aku gitu. Itu sama Abraham. Kok sama orang Jakarta? Enggak, itu sama Abraham. Akan menjadi bangsa yang besar. Yang dimaksud akan malah menjadi bangsa Israel. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Yang kedua, tadi bangsa yang besar. Yang kedua, namamu akan masyhur Abraham. Terbukti hari ini. Abraham namanya terkenal. Kalau mau tahu Allah yang benar, Allahnya siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Terkenal banget. Coba nama-nama lain. Gak ada udah. Gak ada. Dulu ada yang sombong banget. Kaisar Nero. Wah, sombong banget ya. Dia menghina. Suatu hari nama Tuhan akan lenyap dari bumi ini. Begitu. Hari ini nama Tuhan berkibar. Nama Nero jadi nama guguk. Nero, Nero, Nero. Saudara kalau punya guguk ya, namanya Nero. Nero. Habis menghina Tuhan, berani dia. Aduh, manusia itu aneh, berani ngelawan Tuhan. Namamu akan masyhur. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu yang ketiga tuh. Jadi Tuhan membela pekerjaannya. Keselamatan. Kan keselamatan dari jalurnya Abraham tuh. Dibela. Orang yang berbuat baik sama kau Abraham, akan kuberkati dia. Wah, mantap. Tapi orang yang mengutukmu akan kukutuki dia. Wah, itu kalimat teks aslinya lebih hebat lagi dari itu. Bukan mengutuki Abraham. Kalau ada orang yang nganggap enteng kamu, kukutuki dia, kata Tuhan. Waduh, saudara, saya percaya itu sampai hari ini. Orang yang ada di jalurnya Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Orang yang menganggap enteng pekerjaan Tuhan.
bahkan menyulitkan pekerjaan Tuhan. Dia akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu pasti. Hari ini boleh aja kau kaya raya, tapi melawan Tuhan. Boleh, gak apa-apa. Masa hidupmu 70-80 tahun. Belum tentu juga. Jangan-jangan 40 langsung stroke. Ya, banyak manusia tuh hari ini sok-sokan. Tapi akan dihancurkan Tuhan. Ya. Yang keempat yang paling penting. 3 berkat yang pertama tadi untuk siapa? Abraham dan keturunannya. Betul ya? Jadi jangan pernah di antara kita zaman sekarang, berkat Abraham, yes, kaya raya. Itu orang mabok itu. Nggak lihat teks Alkitab dengan benar. Ya. Kalau kita cek, oh itu untuk Abraham. Oh itu untuk Israel. Dia akan jadi kepala bukan ekor. Siapa itu? Israel. Kiranya daerahku diperluas. Siapa itu? Israel. Hari ini orang tinggal di petak kecil, rumah nggak punya, padahal taat sama Tuhan. Kok kiranya daerahku diperluas? Matrek bener sih. Ngajarin orang jadi matrek. Bukan ngajarin jadi bener, ngajarin jadi matrek. Ayat-ayat perjanjian lama dibongkar-bongkar, dipilih-pilih yang bagus-bagus, yang menyenangkan telinga. Dipakai, ayat perjanjian baru pura-pura nggak tahu. Itu dikerjakan banyak orang tuh. Lihat aja. Zaman sekarang kan YouTube, nggak ada yang bisa pakai topeng. Tonton aja apa yang dikatakannya. Duit melulu. Ya, kalau jemaat begitu bagaimana bisa jadi umat pilihan? Nggak bisa. Umat pilihan itu luar biasa. Harusnya. Tapi sayang Israel yang begitu dikasih Tuhan, dia malah binasa. Yang keempat tadi belum selesai. Berkat yang keempat inilah yang paling penting. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau orang nggak ngerti, yes, berkat Abraham kaya raya gitu. Bukan. Kalau ini semua kaum di muka bumi. Apa itu? Berkat keselamatan. Proto Injil yang tadi itu, melalui keturunan Abraham, akan lahir seorang Mesias yang menyelamatkan isi dunia ini. Itu berkat yang sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan. Hari ini jangan kalau pengen tas mewah, aku klaim janjinya. Janji yang mana? Tuhan gak pernah janji beliin kau tas mewah. Tuhan gak pernah janji nanti jodohmu enteng. Nanti kau sehat terus, gak pernah mati. Gak ada janji Tuhan kayak gitu. Ini benar-benar loh, plesetan. Dunia ini banyak Injil plesetan hari ini. Semua diplesetkan. Akhirnya hal itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 22. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya Mesias lahir dari bangsa Yahudi. Apakah bangsa Yahudi pasti selamat? Tidak, siapa yang bilang? Tidak, semua manusia sama. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah itu baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan? Siapapun binasa kalau jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus sering mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Yohanes 4 ayat 26. Ketika seorang perempuan Samaria di pinggirnya sumur Yakub berkata sama Tuhan, kalau Mesias itu datang, dia akan memberitahukan segala sesuatunya kepadaku. Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan mengaku secara terus terang, akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Jelas. Akhirnya nubuatan Kejadian 3 ayat 15 terpenuhi di dalam Tuhan Yesus. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Ketika Yesus disidang di pengadilan agama, Sanhedrin, imam besar bertanya, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau anak dari yang terpuji? Yesus bilang, akulah dia. Dan mulai sekarang kamu akan lihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Makanya
si imam besar tidak perlu saksi lagi. Ini sudah ngomong sendiri, ngaku. Langsung diproses sampai kematiannya. Kan begitu. Nah, jadi Tuhan memilih Abraham untuk melahirkan umat pilihan. Yaitu umat Israel. Umat pilihan. Israel disebut umat pilihan. Tuhan yang pilih. Bukan Israel yang melamar jadi umat pilihan. Selalu umat pilihan itu Tuhan yang pilih. Sehingga menjadi milik Tuhan. Ya, itu umat pilihan. Makanya bangsa Israel disebut dengan umat yang kudus. Ulangan 7 ayat 6. Disebut umat kesayangan Tuhan. Ulangan 14 ayat 2, ulangan 26 ayat 18. Disebut bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Disebut bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Sebutannya banyak. Di Yesaya 43 ayat 20 disebut umat pilihanku. Diulang-ulang itu. Yang perlu kita baca salah satunya adalah Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Perhatikan baik-baik kalau baca Alkitab. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Yang punya seluruh bumi siapa? Tuhan. Israel otomatis jadi harta kesayangan Tuhan? Tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalimat itu perhatikan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Ada jikanya ya saudara ya. Jadi umat pilihan itu bukan diam aja dipilih Tuhan, selamat. Gak ada. Jika, selalu ada jikanya seluruh Alkitab. Siapa bilang keselamatan cuma-cuma? Keselamatan di kayu salib cuma-cuma, tapi manusianya punya kewajiban, punya hal yang harus dikerjakan. Punya bagian yang harus dikerjakan. Bahkan punya hutang. Rasul Paulus menuliskan, oleh sebab itu kamu orang berhutang. Kan gitu ya, supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Semua ini milik Tuhan. Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi jangan pernah di antara kita sekarang ada yang merasa memiliki. Hartaku banyak, itu milikku Tuhan. Bukan, itu bukan milikmu. Itu titipan Tuhan. Jangan merasa memiliki. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang kaya yang bodoh hidup untuk dirinya sendiri. Itu orang kaya yang bodoh itu. Yang merasa semuanya miliknya sendiri. Hai jiwaku, ada banyak harta kusediakan bagimu. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, malam ini juga nyawanya diambil daripadanya. Untuk siapa hartamu itu? Coba bayangkan saudara kalau punya harta banyak, terus mati malam ini. Untuk siapa hartamu itu? Bisa nolong? Beli tiket ke surga? Gak ada tiketnya. Gak ada gunanya itu. Dikubur pun gak ada gunanya. Banyak orang ya sebenarnya ya hartanya. Kalau kita lihat gitu ya. Di mana-mana. Gedung ini, yang punya ini loh ada namanya di situ. Yang mendirikan ini loh. Tapi orangnya udah gak ada. Apa gunanya? Gak ada gunanya sama sekali. Makanya mumpung masih hidup, persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Itu bukan artinya semua dijual terus kasih gereja gitu. Bukan. Pergunakan itu untuk menyenangkan Tuhan. Yang menjadikan manusia binasa itu ya, yang tidak jadi umat pilihan itu ya. Karena keinginannya banyak. Aku ingin ini Tuhan, ingin itu. Ingin semuanya. Loh kok ingat Doraemon? Iya loh, saya itu kadang-kadang ya persis Doraemon memang. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Aduh, udah kaya. Pengen lebih kaya lagi.
Padahal yang ada aja nggak habis dimakan. Padahal makan kita kaya nggak kaya, makanannya juga segitu. Nggak ada karena orang kaya makanannya 10 piring. Nggak ada. Justru makin kaya makin dikit makanannya. Nasinya dikit. Lauknya juga dikit. Kayak orang miskin. Kan gitu. Karena biasanya sudah berumur juga kan. Udah sakit diabetes, tekanan darah tinggi, apalagi ya? Kolesterol, apalagi? Semuanya deh diborong. Tapi memang manusia itu lemah memang ya. Kalau badan kita lemah, jangan roh kita yang lemah. Roh kita harus semakin tinggi. Itu yang benar. Ya, kalau tubuh ini memang nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya mulai sekarang ini kita latihan. Tuhan Yesus berkata begini, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak, kau tidak bisa jadi muridku. Tak bisa. Banyak orang itu sudah menikah dengan harta dunia ini. Jadi dia tidak bisa melepaskan. Dia menjadi pelit, menjadi arogan, sombong, memandang orang lain rendah. Wah, jadi rusak. Makanya Alkitab mengkontraskan antara kau pilih Mamon atau pilih Tuhan. Gitu aja deh. Terus terang aja. Tapi manusia jawabnya apa? Pilih dua-duanya Tuhan. Manusia itu pintar banget loh. Pilih dua-duanya katanya. Gak bisa kata Tuhan. Pilih salah satu. Memangnya aku mau dimadu dua-duanya. Aduh. Itulah sebabnya ya. Kita semua harus melepaskan diri dari segala milik kita. Jangan terikat. Punya banyak, tapi seolah-olah tidak memiliki. Seperti orang main monopoli itu loh, punya banyak gitu ya. Cuma permainan. Beli hotel, beli ini, gayanya itu gitu. Habis selesai ditaruh lagi semuanya. Masukin kotak, pulang. Sama hidup ini begitu. Iya benar, hidup ini begitu sebenarnya. Coba orang yang duitnya banyak, dipandangi terus di saldonya. Cuma catatan. Ya kan? Lebih baik digunakan untuk Tuhan. Kan begitu. Saya tidak bicara kalau gitu semua dihabisin aja duit saya. Bukan itu. Pakai semua untuk menyenangkan Tuhan. Ada porsinya masing-masing. Itu yang benar. Hari ini saya himbau semua, kita semua umat pilihan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Umat perjanjian lama itu orientasinya tadi itu. Aku jadi bangsa yang besar. Namanya masyhur, punya tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan. Tanahnya luas, kaya raya. Apalagi, semua yang berkat fisik, itu perjanjian lama tekanannya di situ. Makanya gak heran, semuanya kelihatan fisik, raja kerajaan di bumi. Begitu, pemulihan kerajaan di bumi. Itu umat perjanjian lama maunya begitu. Soal itu, Bapak Ibu Saudara bisa ikutin yang sesi 1 tadi. Sebab kalau nggak mungkin semuanya dibahas bareng-bareng, nggak cukup waktunya, ya. Tapi perjanjian lama memang begitu, saudara. Sedangkan perjanjian baru, wah nggak semua orang berani baca ayatnya. Lihat aja kalau seseorang khotbahnya perjanjian lama terus, itu dia orangnya. Janji iman, yang dia omongin gitu-gitu terus. Apalagi persepuluhan, buah sulung, apalagi. Kiranya daerahku diperluas, yang begitu-begitu. Gak jadi umat perjanjian baru. Umat pilihan perjanjian baru itu harus cerai sama dunia ini. Harus cerai, saudara, harus memisahkan diri. Ya, saat berpisah. Harus memisahkan diri, saudara. Katakan sama dunia ini begini. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi, suasana
mencekam. Dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Ada panggilan khotbah. Saudara, perhatikan baik-baik. Ajaran Tuhan Yesus itu jelas. Lepaskan segala milikmu, kosongkan hidupmu. Jangan melekat sama dunia ini. Jangan terikat oleh ini, oleh itu. Sebagian besar orang terikat oleh kedagingannya. Harta dunia. Nafsu-nafsu yang tidak bersih. Seks dan sebagainya yang tidak bersih. Kekuasaan. Menghalalkan segala cara. Melekat sama dunia. Menjadi seperti dunia dia. Lepaskan semuanya itu. Itulah sebabnya lirik ini jelas. Katakan berpisah sama dunia ini. Ya. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi matahari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia Yang semakin gelap. Saudara, ketika kita mengosongkan diri, jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong itu bahaya. Makanya kalau bermeditasi nggak boleh mengosongkan diri. Kosong terus nggak punya pikiran. Nanti roh jahat masuk. Jangan pernah mengosongkan diri. Meditasi Kristen bukan mengosongkan diri. Kosongkan diri dengan segala yang jahat dulu. Keinginan diri sendiri. Setelah itu barulah lirik yang kedua. Isi aku dengan gairah surgawi Tuhan. Mestinya begitu. Jangan kosong, diisi kebenaran. Jangan hidup menyendiri, gak berguna. Hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah orang berdosa untuk menyelamatkan. Itu umat pilihan perjanjian baru itu begitu. Tidak urusan diri sendiri mau selamat. Tapi kita mau menyelamatkan banyak jiwa. Alat di tangan Tuhan. Banyak orang saya tahu mengeraskan hati. Kalau diajarin tidak percaya. Enggak kali gitu. Dia lupa bahwa suatu hari nanti mentari tidak bersinar lagi. Langit dan bumi hancur oleh nyala api. Suatu hari nanti, saudara. Kalau ada orang begitu ya, ingetin aja, saudara. Ya, ingetin aja. Suatu hari langit dan bumi hancur. Makanya lagu ini kalau kita renungkan baik-baik gitu ya. Ya juga ya Tuhan. Katakan gini sama orang yang gak percaya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Hari itu, kalau orang tidak percaya, langit menjadi tembaga.
Langsung orang lututnya leleh. Dia bilang, iya ternyata Yesus Tuhan. Terlambat hari itu. Hari itu akan ada banyak orang meraung-raung. Tapi percuma. Sudah dipilih, dikasih kesempatan jadi umat pilihan. Malah menolak. Manusia diberi kehendak bebas. Makanya dia bisa menolak. Saudara. Bukan takdir. Kalau orang tidak percaya Tuhan itu bukan takdir. Itu dia menolak. Mengeraskan hatinya. Seandainya orang tidak mengeraskan hatinya, dia bisa banding-banding. Benar gak sih Alkitab ini? Kau punya apa? Bandingkan. Dari buahnya kau akan tahu yang mana yang benar. Kau usah pakai teori canggih-canggih. Dari buahnya kau akan tahu bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Ya. Makanya nanti ketika Tuhan Yesus datang, yang berbahagia adalah orang-orang salehnya Tuhan. Kita semua berbahagia. Amin ya. Sementara orang-orang ketakutan, kita menyambut Tuhan, saudara. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai Raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Orang benar itu justru merindukan kedatangan Tuhan. Tapi orang yang hidupnya tidak benar, dia nggak berani menghadapi kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan, aku belum bertobat. Ya makanya sekarang bertobat. Nanti Tuhan, aku belum punya jodoh. Loh kok jodoh urusannya? Nanti Tuhan, aku belum kaya. Kelamaan kok ditinggal ntar. Ya. Umat pilihan perjanjian lama itu berbeda dengan umat pilihan perjanjian baru. Umat pilihan itu tidak berarti dia otomatis selamat. Bukan. Bukan otomatis selamat, saudara. Tidak. Buktinya apa? Buktinya di perjanjian lama Hosea 4 ayat 1 dan 6. Hosea pasalnya yang keempat, saudara. Coba kita lihat ya. Hosea pasal 4 ayat 1 dulu. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Itu negeri Kanaan. Di ayat 6-nya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan loh itu. Itu umat Israel yang dimaksud. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak kenal Allah? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Artinya umat yang dipilih Tuhan masih punya kehendak bebas. Bisa menolak. Bisa taat, bisa tidak taat. Kita semua diberi kehendak bebas supaya kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih Tuhan. Amin ya. Jangan alasan nasib Pak. Bukan. Bukan nasib. Ya. Itu maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat pilihan faktanya binasa, saudara. Yang keluar dari Mesir, semuanya binasa kecuali Kaleb dan Yosua yang lanjut. Dan anak-anak tentunya. Yang dewasa semuanya binasa di padang pasir. Jadi umat pilihan bisa binasa. Tuhan Yesus berkata, cabang yang asli itu dipotong karena tidak berbuah. Dibakar. Lalu dicangkokkan cabang yang lain. Itulah kita. Dicangkokkan kepada zaitun itu. Kepada keselamatan. Dicangkok menjadi Israel rohani. Menjadi Israel sejati. Bukan Israel secara genetik. Bukan Israel secara turunan. Bukan. Tapi Israel yang dicangkokkan Tuhan. Mereka boleh ngatain kita goyim,
orang asing, orang kafir. Tetapi lebih baik jadi orang kafir yang dikasihi Tuhan. Daripada umat pilihan perjanjian lama yang ditolak Tuhan. Amin. Sebab kita adalah umat pilihan perjanjian baru. Itulah umat Allah yang sebenarnya. Bukan yang secara fisik, yang harus sunat fisik. Enggak penting itu. Kasih persepuluhan, enggak begitu caranya. Kasih seluruh hidupmu. Persembahan sulung apalagi itu. Enggak ada begitu-begituan. Jangan hanya karena uang aja lalu semua dilegalkan. Enggak, itu persepuluhan itu firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan kapan? Masih berlaku apa enggak? Banyak orang ngotot loh sama saya. Biarin aja. Saya dimusuhin seluruh dunia. Gara-gara itu. Tapi saya malah senyum-senyum aja. Tuhan Yesus dulu juga dimusuhin. Ngomong bener dimusuhin. Saya tuh heran loh. Orang yang ngomong sembarangan banyak contohnya. Enggak dimusuhin tuh. Tapi begitu ngomong persepuluhan dimusuhin. Gayanya itu, kita kan suku Lewi Pak. Hamba Tuhan itu suku Lewi. Bisa menerima perpuluhan. Oh duit maksudnya. Saya cuma ngomong gini, kamu tuh suku Lewi dari mana? Kalau kau benar-benar suku Lewi, kamu pasti tidak makan babi hari ini. Mana ada suku Lewi makan babi? Memang ada orang Israel yang makan babi? Ngawur kan? Memang ngawur, dipilih-pilih yang masuk kantong. Duit. Kalau duit aja semua dibenerin, dipakai. Kalau belajar tuh yang utuh. Orang ngomong sama saya gini, bapak pengusaha sih, makanya nggak butuh duit gitu. Siapa bilang, sok tahu loh. Dia nggak tahu saya gembala. Gembala gimana bayar ini listrik dan sebagainya. Tapi saya nggak mau begitu. Gara-gara butuh duit lalu pilih-pilih ayat. Lalu jemaat diancam-ancam. Awas ya Pak nggak bayar. Malam-malam disamperin belalang raksasa. Lucu ya ancamannya ya. Gak ada begitu-begituan di sini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, barulah itu terkutuk. Itu kata Alkitab Perjanjian Baru. Amin ya. Kita itu harta kesayangannya Tuhan loh. Tuhan mati untuk kita. Itu lebih dari harta loh. Makanya hiduplah sebagai umat pilihan. Jangan hidup seperti umat pilihan Perjanjian Lama yang tegar tengkuk. Hiduplah sebagai umat pilihan Perjanjian Baru. Yang memanggil Bapa di surga. Artinya kita menempatkan diri sebagai anak. Sebagai anak Bapa. Yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang kalau mempersembahkan sesuatu, persembahkan aja. Gak usah pakai kalkulator. 10%. Persembahkan aja. Enggak ya gak apa-apa, gak ada. Terus masalahnya apa? Gak ada apa-apa. Kita hidup yang wajar aja. Wajar dalam kebenaran Tuhan tentunya. Tapi yang pelit juga binasa. Punya banyak itu tapi pelit. Waduh itu binasa loh. Saudara. Tapi yang tidak punya gak usah merasa berdosa kalau gak ngasih persembahan. Gak masalah sama sekali. Jangan takut. Itu ajaran Taurat tuh yang terintimidasi seseorang. Gak boleh. Di dalam Tuhan semuanya sudah merdeka. Itulah sebabnya orang yang mengerti kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Jadi yang namanya nasib, predestinasi, takdir itu salah. Saudara. Sebab Tuhan sudah berikan kepada kita semua sebagai umat pilihan. Pilihan-pilihan. Mau taat gak sama Tuhan? Kalau mau taat, jadi anak Allah. Gak taat, buang. Anak haram itu. Ada dua macam anak. Ada orang yang bilang begini, kalau kita sudah dibaptis kan jadi anak Pak. Mana ada bekas anak. Kalau istri ada bekas istri. Kalau anak gak ada bekas anak, pasti selamat Pak. Itu kan pikiranmu. Manusia itu bisa binasa. Bahkan ketika orang sudah mendengar firman begini, sudah jelas, sudah mengerti, yes, amin Pak. Suatu hari, nah ini dia, suatu hari dia balik lagi, murtad lagi, dia binasa. Apa bisa murtad lagi? Banyak orang yang ngomong gitu, orang yang dipilih Tuhan gak bisa murtad Pak. Murtad juga cuma sebentar nanti balik lagi. Mikir dengan pikirannya sendiri terus. Baca Alkitab, katanya back to the Bible. Kalau kembali ke Alkitab itu bacanya Alkitab. Jangan pikiran sendiri. Ibrani, pasalnya yang ke-6. Ayat 4-6.
Ini mengerikan loh. Ada ayatnya tapi nggak pernah dibaca sama orang. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Artinya apa? Orang yang pernah bertobat. Sudah dapat bagian dalam Roh Kudus juga. Dan yang mengecap firman yang baik, yang mengerti firman. Ya, dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang mendapat berbagai karunia juga. Itu luar biasa loh. Namun, ayat 6-nya, yang murtad lagi. Jadi manusia bisa murtad gak? Bisa. Sudah di gereja, sudah jadi khotbah gitu, murtad lagi. Bisa, sangat bisa. Contohnya banyak kok. Banyak contohnya. Ya. Yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau orang sudah pernah dengar, mengerti, percaya, lalu murtad lagi, sudah nggak bisa diperbaiki. Ya, sudah tidak bisa dibaharui sekali lagi sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Seolah-olah mereka menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Menghina. Menghina pekerjaan Tuhan di kayu salib. Jadi bisa murtad lagi. Umat Allah bisa murtad. Makanya jangan sampai kita murtad lagi. Ingat baik-baik. Jangan gara-gara jodoh kamu jual Tuhan Yesus. Dia baik loh Pak tapi. Dia baik Pak meskipun bukan Kristen. Nanti ku menangkan dia Pak. Ku menangkan gimana? Di awal aja lu udah kalah 1-0. Kan buktinya kamu yang ngalah. Gak ada kemenangan belakangan. Pertama 1-0. Berikutnya 2-0. Terakhir 3-0. Gimana sih? Itu banyak loh yang begitu itu. Jadi karena mendapatkan jodoh yang beda imannya. Biarin aja lah tapi dia baik. Nyesel dia 1-2 tahun kemudian. Gak ada yang baik selain Tuhan Yesus. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ya saudara ya, kita tahu bahwa kita itu umat pilihan. Bukan yang perjanjian lama, tapi perjanjian baru. Ya, kenapa begitu? Mana dasar ayatnya? 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Nanti dibaca sendiri aja ya. Kamu yang dulu bukan umat Allah, sekarang umat Allah. Kamu yang dulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani. Siapa itu yang dimaksud? Orang percaya. Sebab dulu gak dapat bagian saudara. Dulu orang Israel umat pilihan, yes, yang lain kafir. Gitu. Sekarang kita semua umat pilihan. Makanya dikatakan demikian. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Yahudi yang sejati bukan yang secara genetik. Tapi yang hidup oleh iman. Iman di dalam Tuhan Yesus maksudnya. Itulah Yahudi sejati di hadapan Tuhan. Israel sejati. Umat sejati, umat pilihan yang sejati. Bukan karena genetik. Galatia 3 ayat 7. Yang dimaksud keturunan Abraham bukan yang secara genetik ternyata. Yang hidup oleh iman. Nanti dibaca lagi Galatia 3 ayat 7. Jadi kita semua umat pilihan. Apakah pasti selamat? Nanti dulu. Jangan bilang aku sudah selamat. Nanti jangan-jangan tahun depan murtad. Kalau ngomong sudah selamat itu kalau sudah mati. Ternyata dia taat sampai mati. Nah baru itu selamat. Kalau hari ini masih hidup dalam dosa selamat. Mana ada. Di perjanjian baru umat pilihan tidak otomatis selamat juga. Bisa murtad. Ya. Ingat baik-baik, segala sesuatu tergantung respon kita kepada anugerah Tuhan. Bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Tapi Yesus mati di kayu salib Pak. Mati untuk semua orang. Ya betul. Tapi oleh sebab itu sadarlah dan bertobatlah. Agar dosamu diampuni. Kalau kamu tidak bertobat dosamu tidak diampuni. Meskipun Yesus mati di kayu salib. Kisah Rasul 3 ayat 19. Saya yang heran tuh begini loh. Kenapa orang gak baca Alkitab ya?
Kok ngawur-ngawur gitu ngomongnya. Kasihan jemaat. Ya. Bacalah Alkitab yang urut. Itu sebabnya saya selalu menyarankan setiap kita harus belajar Alkitab. Kalau baca sendiri susah, ikuti online Bible Study. Di channel YouTube kita ada. Coba dulu kitab Kejadian dari sesi 1 sampai 50. Nanti kalau itu nggak ada gunanya, nggak usah diterusin. Nggak usah datang ke sini juga, buang waktu buat apa. Sayang kan, cari yang bagus di luaran sana. Silakan. Tapi kalau coba dulu, jangan belum coba udah sesat itu. Gampang bener nyesatin orang. Kalau ditanya tapi nggak tahu sesatnya di mana. Saya sering loh, orang ngomong gitu, sesatnya di mana. Nggak bisa ngomong dia. Hati-hati loh mulutmu itu. Kamu ngomong sembarangan nanti dipertanggungjawabkan loh di surga. Berani. Baru dia mikir-mikir, nggak berani dia. Makanya punya mulut jangan bocor. Mulutnya ditambal, jangan bocor ya. Ditambal firman Tuhan. Aduh. Jadi apa artinya kalau seseorang bisa murtad lagi? Artinya kita harus berjaga-jaga selalu dalam hidup ini. Jangan anggap enteng, aku sudah Kristen, keselamatan bukan karena perbuatan baik. Siapa bilang kalau kamu tidak baik, kamu tidak selamat? Kamu tuh baca Alkitab apa enggak sih sebenarnya di luar sana itu? Kitab Yakobus jelas mengatakan karena setiap orang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Jelas itu. Tapi aku punya iman tok Pak, enggak ada perbuatan. Imanmu mati berarti. Iman itu pasti ada perbuatan. Gitu loh. Mana buktinya kau beriman? Ayo, rajin ke gereja Pak. Bukan, itu bukan bukti beriman. Beriman itu lewat perbuatan nyata. Iya, lewat perbuatan nyata. Itu baru namanya iman. Ya, kalau kita mengerti umat pilihan itu bisa binasa, bisa murtad lagi, kita jadilah umat pilihan yang taat sampai mati. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya sampai mati. Barulah itu yang dikatakan menang. Ya, itu baru namanya menang, saudara. Perhatikan baik-baik. Di dunia ini ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah mati di kayu salib. Mengampuni dosa. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, itu bagian Tuhan tuh. Tuhan memberikan firman Tuhan. Bagian Tuhan, bukan kita yang buat. Bagian kita apa? Sadar dan bertobat. Lalu Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Umat pilihan dicap oleh Roh Kudus. Ini milikku kata Tuhan. Saudara tahu nggak dimeteraikan itu apa sebenarnya? Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Artinya kita itu dicap. Ini milikku kata Tuhan. Kita punya cap kerajaan surga loh. Roh Kudus. Jangan malu-maluin hidup. Sebagai umat pilihan perjanjian baru jangan malu-maluin. Udah pasti jangan murtad lagi. Jangan murtad gara-gara gini. Ada bisnis gede tuh. Tapi aku harus pindah agama. Gak usah. Gak penting banget duit. Asal ada makanan, pakaian cukup. Amin. Jangan jual Tuhan Yesus. Taat sampai kesudahannya. Barulah itu umat pilihan yang benar. Ya. Makanya ya saudara, hidup kita cuma satu kali ini. Hidup ini banyak masalah. Tapi sebagian besar masalah itu karena diri sendiri. Mengeraskan hati. Tidak mau ngalah. Banyak keinginan. Pengen ini, pengen itu. Merasa sudah pinter. Tapi sembrono tidak mau cek Alkitab langsung. Percaya aja kata si A gitu. Oh itu sembrono banget loh. Jangan pernah kita menggantungkan diri pada orang lain. Jangan pernah. Jangan pernah saudara gini. Kalau ditanya orang, gimana? Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Kenapa? Aku punya dokter yang hebat. Tuh, emang kalau punya dokter yang hebat kau sehat? Dokter, kau sehat nggak? Sama. Aku punya Tuhan Yesus yang hebat. Kaunya bagaimana? Kita mesti mempersoalkan diri kita. Tuhan mah luar biasa. Kitanya bagaimana? Kitanya sudah hidup benar belum sesuai yang Tuhan inginkan? Jangan hidup sembarangan ngusir setan lagi. Nanti digertak sama setannya lari malah. Kadang-kadang ada orang yang sembarangan ngusir setan tuh. Ada yang kerasukan, dalam nama Yesus keluar.
Bukannya keluar setannya, ketawa. Hihihi. Kamu tuh galak banget sih bro. Kan kita teman. Waduh. Lari langsung yang gertak. Yang ngusir setan. Dianggap teman, lari dia. Umat pilihan. Kita diberi kehendak bebas nih. Dalam hidup kita yang tinggal berapa lama lagi kita tidak tahu nih. Ya. Tapi gunakan sisa waktu kita ini. Hanya untuk Tuhan. Aku umat pilihan. Umat kesayangan Tuhan. Jangan sampai aku berbuat dosa Tuhan. Jangan sampai aku tidak mengerti kebenaran. Jangan sampai aku murtad lagi. Aku mau lakukan bagianku. Ada Alkitab itu bagian kita belajar. Ada orang yang gak mau belajar Alkitab. Susah. Pokoknya aku percaya. Ya kamu pasti tidak punya hikmat. Kamu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Tuhan. Mengenal itu lewat firman. Lewat perbuatan. Lewat bergaul dengan Tuhan kita merasakan iya Tuhan ternyata benar. Di Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat yang satu bagian Tuhan, yang satu bagian kita. Bagianku adalah kata Tuhan, aku membuat perjanjian ini antara aku dan engkau. Tapi bagianmu tetaplah pelihara perjanjian itu. Lakukan perjanjian itu. Itu bagian kita. Lah kok ada yang cerita semua sudah ditentukan Tuhan. Kita kudus pun ditentukan Tuhan. Kita datang ke sini aja ditentukan Tuhan katanya. Enggak, kita mengarahkan diri, aku mau Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku, aku mau belajar Tuhan. Kan begitu harusnya. Kalau umat pilihan tuh begitu. Makanya jangan pernah berpikir aku sudah jadi umat pilihan. Dari mana? Itu waktu itu KKR, di depan aku nangis-nangis Pak, sudah jadi umat pilihan. Bukan, itu nangis sebabnya juga banyak. Ada yang nangis. Kenceng karena ingat mamanya di rumah, di kampung. Wangi sedih kan? Ada mahasiswa kan begitu. Ada juga yang nangis beneran. Tapi setelah itu, dia lupa kenapa dia nangis. Hidup tetap aja gak berubah. Waduh, mengerikan loh. Kita semua rajin mendengar firman seperti ini bagus. Itu sudah langkah yang benar. Tapi yang lebih penting lagi, lakukan. Apa saudara? Lakukan. Ya, lakukan saudara. Kita itu tanpa melakukannya semuanya sia-sia. Dulu Tuhan Yesus sudah menegur seorang ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat. Tuhan menegur mereka begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Khatam kitab suci, hafal. Tapi ya herannya. Kamu tahu bahwa kitab suci itu cerita tentang Mesias, tentang aku. Tapi kamu gak mau datang kepadaku. Kamu gak bakalan hidup kekal. Kata Tuhan Yesus begitu. Itu sama dengan orang zaman sekarang yang suka mendengar pendalaman Alkitab, suka ini, suka itu, tapi gak berubah. Jangan saudara, sayang. Apa sih yang membuat engkau tidak mau berubah? Apa sih untungnya tidak berubah itu? Saya kadang-kadang pengen nanya loh, kenapa sih untungnya apa tidak mau berubah itu? Disuruh berubah lebih baik kok tidak mau. Disuruh ikut saja maunya Tuhan apa, kok tidak mau. Alasannya ini, itu. Manusia itu kenapa ya? Ahli banget soal alasan. Padahal nggak sekolah jurusan alasan. Tapi pinter banget bikin alasan. Iya loh. Waduh, mengerikan memang. Ya, hari ini kita belajar untuk menjadi umat pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya sebutannya saja umat pilihan, tapi benar-benar menjadi umat pilihan. Ya, saudara, sebagai umat pilihan, jangan kita hidup di dalam dosa. Sebab semuanya ini milik Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau sekarang masih hidup di dalam dosa, ini saatnya kita semua bertobat. Saudara. Bertobat itu tidak hanya sekali. Ketika kita belum sempurna, iya Tuhan aku itu belum sempurna, aku bertobat lagi. Ingat baik-baik loh, kita punya kehendak bebas loh. Saudara pulang dari sini, punya kehendak bebas. Mau hidup balik lagi ke seperti manusia lama, atau belajar jadi manusia baru. Itu pilihan. Itu pilihan. Yang jadi masalah itu kalau dalam keluarga, suami istri nggak sejalan. Imannya beda, waduh masalah besar itu. Satu mau kemana, ke kiri, satu mau ke kanan. Itu bahaya itu. Ya,
Makanya siang ini mari kita minta Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Setiap kita harus pulih, saudara. Kalau enggak hidup ini percuma, sia-sia. Di sisa umur hidupku ini Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Amin ya saudara ya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saudara, pulang dari tempat ini, ingat baik-baik. Kita semua umat pilihan. Kita semua harta kesayangannya Tuhan. Kita pasti dibela Tuhan. Pasti Tuhan bela. Itu sebabnya di mana kita ada, di situ semua orang diberkati. Sebab barang siapa memberkati kita, dia diberkati Tuhan. Tapi barang siapa menghancurkan kita, menghina kita, anggap enteng kita, dia dihancurkan Tuhan hidupnya. Dia hidup dalam kutuk. Itulah sebabnya kita merasa, yes Tuhan, di sisa umur hidupku ini, apalagi ya yang kita cari sih? Ada nggak di sini yang umurnya 85 masih pengen kawin lagi? Aduh, jalan aja susah mau kawin lagi. Kadang-kadang saya bingung ini nyari apa sih? Ada nggak yang udah umurnya cukup gitu, masih kayak remaja? Waduh, pengen ini, pengen itu. Aduh, ini bahaya loh. Bahaya saudara. Jangan lepaskan segala milikmu. Ya, jangan. Jangan merasa memiliki. Hidup kita itu milik Tuhan. Di sisa umur hidup kita yang kita tidak tahu berapa tahun lagi. Coba apa sih yang kita mau cari? Nanti ya di pembaringan terakhir. Siapa yang bisa nolong? Siapa ya? Apa yang kau butuhkan? Gak ada. Kecuali Tuhan. Gak ada. Saya belum pernah lihat ada orang yang di detik-detik terakhirnya dia happy banget. Gak ada. Pasti dia Tuhan. Happy-nya karena Tuhan. Atau dia teriak-teriak. Tolong Pak Pendeta itu. Tolong apa? Tolong itu apa? Gak ada siapa-siapa. Dia melihat hal yang tidak kita lihat. Yang menjemputnya hitam-hitam. Jubahnya hitam. Matanya hitam. Orang-orang itu kalau gak ditakut-takuti gak takut. Ditakuti aja masih gak takut. Takutnya cuma sebentar. Iya Pak, iya. Aduh, yang aneh lagi. Orang hidup lebih takut setan daripada takut Tuhan. Iya. Coba aja pulang dari sini eksperimen sama tetangga atau siapa. Eksperimennya gini. Bro atau sis,
ada Tuhan di sini. Nanti dia biasa aja. Coba dia dibalik. Bro, kayaknya ada roh jahat tuh bro. Yang bener lu. Takut dia sama roh jahat. Kebalik dunia ini. Yang takut bukan kita, yang takut tuh roh jahat. Kita umat pilihan. Jangan malu-maluin Tuhan. Umat pilihan. Mahasiswa saya tanya. Kamu takut gak sama setan? Dia mikir-mikir. Lalu dia jawab. Takut dikit pak. Takut dikit katanya. Aduh, jangan takut. Setan tidak berhak atas diri kita. Diri kita ingat, hidup kita dicap oleh Roh Kudus. Ada capnya saudara. Roh Kudus cap, ini milikku. Ini harta kesayanganku. Wah, mantap. Makanya kalau ketemu setan saya nggak takut. Coba aja kalau berani. Iya beneran, saya bentak dia. Saya bentak pasti. Ada yang mau manifestasi suatu hari. Lagi kita ajak ngomong mau manifestasi. Oh setannya mau keluar, wah gitu. Langsung saya bentak, diam. Belum tahu dia saya marah, diam. Mengkerut langsung dia. Padahal yang bentak-bentak kurus begini. Mengkerut dia. Terus sadar lagi. Saya itu mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kerasukan ya. Dia ngaku, aku Lucifer gitu. Ah, Lucifer dari mana? Bentak aja. Apalagi kalau dia melotot-melotot gitu. Bentak aja. Diam. Keluar kau. Gak lucu. Gitu. Langsung dia, ya ketahuan deh. Pergi dia. Itu cuma pura-pura. Itu cuma pura-pura. Makanya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tidak kenal. Makanya kita harus mengatakan begini saudara. Beri aku mengerti Tuhan. Kehendak-Mu Bapa. Itu mestinya ya. Ya. Udah jangan dengerin yang salah-salah. Dengerin macam-macam yang aneh-aneh saudara. Belajarlah. Kalau saudara belajar kebenaran. 6 bulan kemudian saudara menjadi orang yang berbeda. Setahun lebih berbeda lagi. Sebab kebenaran itu mengubah setiap orang. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Amin ya saudara. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Saudara, sebenarnya gak ada yang lebih kita butuhkan selain Tuhan. Cuma kalau orang masih muda, belum mengerti, ya ngomong Tuhan terus. Gitu. Iya beneran. Ini fanatik amat sih. Ngomong agama terus gitu. Dia belum tahu dia. Suatu hari kalau dia mengalami masalah, dia nangis-nangis. Baru dia datang kepada Tuhan. Makanya yang masih muda jangan sok-sokan lu. Lu tuh gak tahu apa-apa. Ya. Belajar sama yang lebih tua. Hormat sama orang tua. Hormat sama orang yang lebih tua. Ya. Iya. Dimulai dari hal kecil, hormat orang tua. Belajar dari orang yang lebih tua. Itu dari hal kecil. Kalau mau mengerti kehendak Tuhan, belajar dari hal kecil. Belajar firman. Lepaskan segala keinginanmu. Baru mulai belajar. Akhirnya kita akan sadar. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan. Selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu.
kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara, saya itu setiap hari merenungkan hidup ini menarik. Banyak orang tidak mengerti menariknya di mana. Setiap kali saya bangun, hidup ini menarik Tuhan. Kenapa? Karena bersama Tuhan. Yang kedua, karena aku harus menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga, orang-orang terdekat, sesama pelayan, sesama manusia. Menarik bukan? Saudara, kalau hari ini masih punya persoalan apapun persoalannya, hidup ini menarik. Itu tantangan. Itu tantangan. Apakah itu orang tuamu yang bermasalah, menantumu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Itu tantangan. Bukan begini, aku jadi benci dia. Salah. Ini menarik nih. Kasihan dia. Suatu hari aku mau gandeng dia bersama ke kerajaan surga. Amin, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara sekalian, kita itu umat pilihan. Umat pilihan perjanjian baru. Jangan fokus pada dunia ini. Jangan fokus pada berkat jasmani. Kita harus fokus pada berkat rohani. Jangan fokuskan dirimu ke diri sendiri. Fokuskan kepada kehendak Tuhan. Jadilah umat pilihan. Umat kesayangan Tuhan. Harta kesayangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, belajarlah firman Tuhan. Lakukan. Selamatkan banyak jiwa di sekelilingmu. Bertobat lagi. Jangan kau mengeraskan hati. Jangan kau merasa benar, sudah benar. Belajar saudara. Cari kehendak Tuhan supaya kita mengerti. Sehingga akhirnya kita akan mengerti bahwa tidak ada yang lain selain yang kubutuhkan Engkau Tuhan. Katakan dengan tulus saudara. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kurindukan. Selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya.
selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami mendapatkan firman kebenaran yang benar-benar murni. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu di tempat ini agar menjadi berkat sampai ke ujung bumi, menyelamatkan banyak jiwa. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, berkati juga keluarganya agar mereka melayani Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Juga kami semua Tuhan, hamba-hambamu, cuma umat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang hadir di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Mohon berkati kami dengan segala berkat yang dari Engkau. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi, kami sambut segala berkat. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Yang turun dari surga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.